Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilatul Husna dan ini teman kelompok saya. Saya Latifatul Badriah. Kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu Nur Fitri Amalia, MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait cahaya dan alat optik yang terdiri dari 6 submateri. A. Cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dipancarkan atau dipantulkan oleh suatu benda, sehingga benda tersebut dapat terlihat oleh mata manusia. Cahaya memiliki beberapa sifat dan karakteristik yang unik, seperti sumber cahaya. Cahaya dapat berasal dari objek itu sendiri, misalnya matahari, lilin, lampu, dan senter. Objek-objek ini memancarkan cahayanya karena mereka memiliki energi yang cukup untuk memancarkan foton. Yang kedua, pantulan cahaya. Cahaya yang memancar disebabkan adanya pantulan cahaya pada permukaan tersebut. Seperti ketika kita melihat suatu benda yang berwarna jingga, artinya benda tersebut memantulkan cahaya warna jingga. B. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya ini digunakan oleh manusia pada lampu senter dan kendaraan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening bisa kita lihat ketika sinar lampu diterawang pada plastik bening, gelas kaca, atau benda bening lainnya. Tetapi jika cahaya mengenai benda yang gelap, maka akan terbentuk bayangan dari benda tersebut, seperti pohon dan mobil. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pertama, pemantulan teratur. Pantulan pada permukaan yang merata, contohnya itu cermin. Yang ke B, pemantulan tidak teratur. Pantulan pada permukaan yang tidak rata disebut difus. Hal ini menyebabkan sinar terpantul ke segala arah. Yang keempat, cahaya yang dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah ambatan yang terjadi setelah melalui medium rambatan yang berbeda. Pembelokan ini disebabkan oleh cahaya yang merambat pada dua zat yang memiliki kerapatan tidak sama, seperti cahaya merambat dari air ke udara. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi bermacam-macam cahaya disebut dispersi. Misalnya, cahaya matahari tersusun atas banyak warna, tetapi kita hanya melihat warna putih. C. Cermin. Cermin yaitu suatu objek yang dapat memantulkan cahaya. Cermin dibagi menjadi dua. A. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang pantulannya tidak melengkung. B. Cermin lengkung. Cermin lengkung dibagi menjadi dua, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang arah pantulannya melengkung keluar. Cermin ini biasanya dipakai pada spion kendaraan bermotor. Yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang arah pantulannya melengkung ke dalam. Cermin ini dipakai sebagai reflektor pada lampu mobil. D. Alat-alat optik. 1. Mata. Mata ialah organ penglihatan yang sangat penting bagi manusia dan berfungsi untuk menangkap cahaya sehingga menjadi gambar yang dilihat oleh mata kita. Bentuk kedua mata manusia ini seperti bola dan letaknya ada di dalam rongga mata. A. Bagian yang ada pada mata. Kornea mata, iris, pupil atau celah, lensa mata dan juga retina. B. Cara kerja mata. Masuknya cahaya ke mata melalui kornea dan pupil. Kemudian lensa mata membiasakan cahaya itu hingga menjadi bayangan terbalik pada retina. Sel-sel pada retina mendeteksi cahaya dan mengirim sinyal ke otak. Dan otak akan mengolah hingga menjadi gambar yang kita lihat. E. Kelainan atau gangguan pada mata. Kelainan atau gangguan pada mata disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama rabun jauh atau miopi. Rabun ini terjadi karena kornea mata terlalu melengkung atau jarak antara titik api pusat pertemuan sinar terlalu pendek.
Hal ini menyebabkan bayangan benda yang jauh tidak dapat difokuskan dengan tepat pada retina, sehingga penglihatan menjadi kabur. Cara memperbaiki miopi adalah dengan memakai kacamata lensa cekung. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropia. Rabun dekat timbul karena lensa mata terlalu datar atau tipis. Hal ini dapat menyebabkan bayangan benda dekat tidak dapat difokuskan dengan tepat pada retina, sehingga penglihatan juga menjadi kabur. Pertolongan pada penderita ini harus memakai kacamata dengan lensa cembung. Yang ketiga, presbiopia atau mata tua. Presbiopia adalah kelainan mata yang disebabkan oleh faktor usia. Daya penyesuaian pada mata berkurang seiring dengan bertambahnya usia, sehingga penglihatan menjadi kabur. Presbiopia biasanya terjadi pada orang yang berusia sekitar di atas 40 tahun. Yang keempat, astigmatisme. Astigmatisme ialah kelainan mata karena kornea yang tidak berbentuk bola sempurna. Hal ini mengakibatkan penglihatannya ada bayangan atau kabur. Astigmatisme dapat diperbaiki dengan memakai kacamata lensa silindris atau torik. F. Jenis alat bantu optik. Alat bantu optik terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, loupe, yaitu kaca pembesar yang dipakai untuk melihat benda-benda kecil sehingga terlihat sangat besar. Yang kedua, mikroskop, yaitu alat bantu untuk memperhatikan benda yang sangat kecil dan bayangan pada benda dapat diperbesar sampai ratusan atau ribuan kali. Mikroskop terdiri dari dua jenis, lensa cembung yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Yang kedua, lensa objektif yaitu lensa yang dekat dengan benda yang diamati. Ketiga, kamera foto, yaitu alat untuk memotret sesuatu dengan memakai lensa positif. Kamera terdiri dari lensa, ruang yang kerap cahaya, dan film. Lensa digunakan untuk memfokuskan cahaya pada film. Ruang yang kerap cahaya digunakan untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Film dipakai untuk merekam gambar. Yang keempat, teleskop. Alat yang dipakai untuk mengamati sesuatu objek yang sangat jauh sehingga terlihat dekat, seperti bulan dan planet lainnya. Teleskop dapat memperbesar bayangan objek yang jauh sehingga dapat dilihat dengan lebih jelas. Yang kelima, periskop, yaitu alat bantu untuk melihat permukaan laut dari dalam kapal selam. Periskop menggunakan dua cermin agar dapat memantulkan cahaya dari suatu benda ke mata pengamat. Jadi kesimpulannya, cahaya mempunyai 5 sifat, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Cahaya ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti cermin dan alat-alat optik, mata, loupe, mikroskop, kamera, teleskop, dan periskop, agar membantu penglihatan. Selain itu, ada beberapa kelainan pada mata seperti mimpi, hipermetropia, presbiopia, dan astigmatisme yang dapat diperbaiki dengan kacamata atau alat bantu optik. Ini adalah contoh gambar-gambar mengenai materi yang tadi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.